Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berdiri di sini bukan sebagai orang yang sudah sukses. Tapi aku berdiri di sini masih sebagai seseorang yang harus berproses. Aku berdiri di sini kali ini bukan sebagai orang yang sudah berhasil, tetapi aku berdiri di sini sebagai orang yang sudah berkali-kali gagal. Namun, kegagalan itu bukan berarti aku gagal menjadi manusia, bukan berarti aku gagal sepenuhnya dalam hidupku, dan bukan berarti aku gagal dalam meraih mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Queen Arli Raihanunisa Ilmi, alumni SMP Darul Hikam dari kelas 95. Slide. Oke. Jadi kali ini aku akan menyampaikan suatu materi yang sangat penting sekali dan sering terlewatkan yang bernama Self Leadership Before You Lead Others. Slide. Oke, jadi dahulu aku punya banyak sekali mimpi. Salah satunya adalah mimpiku untuk bisa bersekolah di SMA top 10 di Indonesia. SMA unggulan di Indonesia. Tentunya pasti aku sangat senang untuk bermimpi. Lalu aku menulisnya dalam sebuah catatan harian. Pasti kalian pernah juga dong teman-teman buat nulis, bikin list-list kayak gini nih. 1, mau ke SMA mana, 2, mau ke mana. Kemudian hari demi hari berlalu, bulan demi bulan juga berlalu. Slide. Tidak disangka aku gagal meraih semua ini. Dan kegagalan ini tidak hanya terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 6 kali. Aku gagal 6 kali berturut-turut. Lalu dari sini aku mulai mengevaluasi diri. Apa yang salah denganku? Biasanya kita mendengar orang bahwa ketika orang gagal, orang tersebut akan bangkit kembali, lalu akan berhasil. Tapi mungkin kali ini tidak denganku. Aku gagal, aku bangkit kembali, tapi aku kembali gagal. Pasti kalian juga pernah bertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa aku bisa gagal? Mengapa aku sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah memberikan yang terbaik, tapi aku tetap gagal? Bahkan kegagalan yang beruntun seperti ini. Di tengah kegagalan itu, aku sudah melihat teman-temanku berhasil mencapai impiannya masing-masing. Alhamdulillah berhasil untuk masuk ke SMA impiannya dan berhasil memenuhi cita-citaku. Pasti teman-teman pernah merasakan rasanya nggak mudah ketika melihat orang lain bisa mencapai impian kita. Slide. Gagal. Gak mudah pastinya melihat orang lain bisa mencapai impian kita di saat kita saja belum mencapai. Lalu aku teringat kalau aku pernah berdoa seperti ini. Ya Allah, mohon berikan hamba petunjuk. Dan mungkin kayaknya itu adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah di mana aku bisa melihat teman-temanku berhasil. Allah ini mau nyampein, kalau Willy, kalau kamu berhasil, kamu senangnya kayak gini loh. Bentukan senang kamu tuh, gambaran kamu senang nanti, itu tuh kayak gini loh. Kemudian aku teringat oleh ucapan ibuku. Ibuku berkata, Will, saingan yang pantas untuk dirimu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Teman-teman ingat, saingan yang pantas untuk diri kalian itu bukan orang lain, tapi diri kalian sendiri.
di mana diri kalian harus bersaing dengan ego, iri, kecil hati, dan putus asa. Di tengah penolakan aku yang sebanyak itu, aku pun tersadar bahwa sebenarnya yang paling sulit itu bukan proses seleksi SMA unggulan. Tetapi yang paling sulit adalah proses kita untuk memimpin diri kita sendiri, untuk mengendalikan diri kita di tengah kekecewaan. Next, slide. Disinilah aku belajar tentang self-leadership. Mungkin leadership itu biasanya identik dengan bos, CEO perusahaan, bahkan ketua organisasi. Tetapi sebenarnya leadership atau kepemimpinan itu dimulai dari diri kita sendiri. Di mana kita memilih untuk tetap tidur, lalu atau kita memilih untuk langsung sholat subuh mengambil air wudhu, kita memberikan keputusan itu tanpa kita langsung mengobrolnya dengan orang lain. Di mana kita tetap bangkit, kita tetap berjuang, walau kita akan gagal lagi. Itulah kepentingannya kepemimpinan diri sendiri. Karena terkadang teman-teman, yang paling sulit dipimpin itu bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Akhirnya aku tersadar, kok aku bisa ya melewati semua itu? Kok aku bisa ya melewati berbagai penolakan itu? Kayak gimana sih caranya? Nah, ternyata tanpa sadar aku sudah melatih beberapa fondasi-fondasi dari self-leadership, yaitu self-awareness, visioneering, self-regulation, habit building, dan juga resilience. Ketika aku merasa iri, aku merasa kecil hati, dan aku merasa putus asa, disitulah aku belajar yang namanya self-awareness. Di saat aku punya cita-cita yang tinggi untuk mencapai bersekolah di SMA unggulan, disitulah aku belajar visioneering. Di saat aku harus mengelola diriku dari berbagai penolakan dan tetap bangkit, disitulah aku belajar self-regulation. Di saat aku sedang membuat habit-habit kecil, kebiasaan-kebiasaan baik, disitulah aku belajar habit building. Dan yang paling terpenting teman-teman, di saat aku memilih untuk tetap jalan, untuk tetap maju walaupun harus merangkak, disitulah aku belajar resilience. Resilience ini sangat dibutuhkan teman-teman. Daya juang ini sangat dibutuhkan untuk membuat kita agar tidak putus asa. Mungkin ditolaknya aku dari SMA unggulan, itu tidak membawa diriku ke tempat tersebut. Tetapi dikarenakan penolakan ini membawa diriku ke self-leadership, membawa diriku ke tempat yang lebih baik, membuat diriku menjadi upgrade lagi. Dan aku pun tersadar, slide, bahwa self-leadership ini adalah cara untuk menolong diri kita sendiri. Mungkin hari ini kita sudah memberikan pelukan kepada orang tersayang, namun pasti kita belum memeluk diri kita sendiri. Boleh dong kita lakukan, ini namanya adalah butterfly hug. Ayo kita memeluk diri kita sendiri, sayangi diri kita. Terima kasih sudah berjuang. Dan yang paling tahu perjuangan diri kita adalah diri kita sendiri. Pastikan teman-teman, ayah bunda sekalian, tetap menyayangi diri, meluk diri sendiri. Dikarenakan teman-teman, mungkin saat kita menghadapi kesulitan, kita akan mengharapkan orang lain menolong kita. Kita akan mengharapkan ada superhero yang bakal hadir di hidup kita. Tapi janganlah mengandalkan atau menggantungkan diri kalian pada orang lain. Karena kalian pasti akan kecewa. Maka dari itu, kita harus bisa mengandalkan diri kita sendiri. Teman-teman semuanya, sebelum aku menutup semua presentasi kali ini, aku yakin
Masing-masing dari kita ini adalah seorang pemimpi. Kita di sini semua masing-masing punya mimpi yang sangat besar, mimpi yang sangat mulia. Teman-teman, langit itu nggak indah kalau bintangnya cuma ada satu. Tapi langit akan lebih indah jika bintangnya sangat banyak. Dan kita semua adalah calon bintang yang akan menghiasi langit malam. Teman-teman, untuk yang masih bermimpi, untuk yang masih mimpinya belum tercapai, yang masih gagal, nggak apa-apa. Lihat aku sekarang, aku nggak apa-apa. Bahkan aku belajar pelajaran yang lebih berharga yang nggak ada di buku tulis. Teman-teman, mungkin orang lain hanya akan melihat hasil dari diri kita. Akan melihat, wah ternyata dia sudah sampai di SMA impian, tapi tidak melihat perjuangan kita. Sehingga jika ada seseorang yang gagal atau diri kita gagal, pasti kita akan dianggap sebagai orang yang kurang berusaha. Tetapi teman-teman, usaha kita, perjuangan kita dinilai bukan dari tepuk tangan orang lain. Dinilai bukan dari tepuk tangan orang lain. Dan yang tahu perjuangan kita hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu, ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk diri kita sendiri. Selama kalian masih kuat untuk gagal, kalian masih kuat untuk berusaha, maka mimpi itu masih layak untuk diperjuangkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.